Hai sahabat angka dan data. Agama Yahudi atau Yudaisme merupakan salah satu agama di dunia. Walau tak diakui secara resmi di Indonesia, namun ternyata di Indonesia sudah terdapat loh komunitas umat penganut agama Yahudi. Bahkan mereka sudah ada sejak lama. Membahas umat Yahudi, apalagi Indonesia, tentu menarik nih. Nah, sahabat angka dan data, inilah 7 fakta umat Yahudi Indonesia yang wajib diketahui. Sebelum lanjut, pasti ada yang belum subscribe nih. Yuk, tekan tombol hitam subscribe di pojok kanan agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami. Terima kasih. 1. Sejarah. Penganut agama Yahudi di Indonesia ternyata sudah masuk ke Indonesia sebelum Perang Dunia Pertama. Masuknya Yahudi di Indonesia pertama kali yaitu tahun 1800. Hal ini disampaikan langsung oleh Rabi Yaakov Baruk, pemuka agama Yahudi Indonesia di Sulawesi Utara. Kala itu, terdapat 2 kloter atau gelombang umat Yahudi yang masuk ke Indonesia. Kloter pertama dari Eropa, yaitu umat Yahudi Belanda dan umat Yahudi Jerman. Kloter kedua dari Timur Tengah, yaitu umat Yahudi Irak. Di masa kala itu, populasi umat Yahudi di Indonesia mencapai angka hingga 5.000 jiwa. Sebagian besar dari antara mereka hidup di Surabaya. Pada tahun 1948, komunitas Yahudi di Surabaya yang mencapai 500 jiwa kala itu membeli sebuah rumah untuk diubah menjadi tempat ibadah atau sinagog atau sinagoga. Sinagoga Surabaya ini lalu menjadi tempat ibadah pertama penganut agama Yahudi atau Yudaisme di Indonesia dengan gaya arsitektur Belanda. Selain di Surabaya, komunitas Yahudi kala itu juga ada yang datang ke Sulawesi Utara. Mereka kala itu tersebar di 3 daerah, yaitu Manado, Minahasa, dan Minahasa Utara. Di masa ini, populasi umat Yahudi di Sulawesi Utara diperkirakan mencapai 1.000 sampai 2.000 jiwa. Mereka sebagian besar adalah keturunan Belanda dan keturunan Irak. Setelah kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945, populasi umat Yahudi di Indonesia mulai menyusut bahkan merosot tajam. Banyak di antara mereka yang memutuskan kembali ke Belanda, Australia, dan juga ada yang kembali ke Israel. Yang ada di Indonesia tersisa keturunannya. Di abad 21 ini, ada juga sejumlah penduduk asli Indonesia yang melakukan proses konversi atau berpindah agama menjadi penganut agama Yahudi, seperti yang terjadi di Sulawesi Utara. 2. Berbeda dengan Yahudi Israel. Umat Yahudi Indonesia ternyata berbeda dengan umat Yahudi Israel. Seperti sejarah yang dijelaskan oleh Rabi Yaakov Baruk, pemuka agama umat Yahudi yang ada di Sulawesi Utara, umat Yahudi Indonesia merupakan keturunan Belanda, Irak, dan Indonesia. Mereka sudah ada sejak tahun 1800, bahkan jauh sebelum kemerdekaan negara Israel yang merdeka pada tahun 1948. Berdasarkan sejarah, maka umat Yahudi Indonesia berbeda dengan umat Yahudi Israel. Mereka tidak terlibat langsung dengan konflik di Timur Tengah, yaitu konflik antara Israel dan Palestina. Rabi Yaakov mengatakan bahwa yang banyak terlibat konflik adalah umat Yahudi Eropa. Di sisi lain, konflik antara Israel dan Palestina juga bukanlah konflik antara agama Yahudi dan agama Islam, melainkan konflik politik, memperebutkan wilayah negara. Hal ini dijelaskan dan ditegaskan langsung oleh Perdana Menteri Palestina. The conflict in Palestine is not religious. The conflict in Palestine is political. Because we stood against all occupations that occupied Palestine all along history. It has nothing to do with religion. Rabi Yaakov juga menambahkan bahwa orang kerap menganggap seluruh penganut agama Yahudi itu adalah Israel. Namun tak semuanya berasal dari Israel. Ada juga penganut agama Yahudi dari Belanda, Jerman, Polandia, Irak, dan Indonesia. Di sisi lain, walau agama Yahudi atau Yudaisme menjadi mayoritas di negara Israel, yaitu mencakup 74%, namun ternyata tak semua penduduk Israel merupakan penganut agama Yahudi atau Yudaisme. Ada juga penduduk Israel yang beragama Islam, yang bahkan mencakup 18% dari penduduk. Sisanya penduduk Israel yang beragama Kristen, baik Katolik, Protestan maupun Ortodoks yang mencakup 2%, dan 6% sisanya menganut agama lain dan ateis.
Berdasarkan fakta ini dapat disimpulkan bahwa umat Yahudi Indonesia berbeda dengan umat Yahudi Israel karena perbedaan sejarah dan perbedaan asal negara. 3. Tempat ibadah. Sebelumnya ada 2 sinagoga atau sinagog yang berdiri di Indonesia. Paling pertama ialah Sinagog Surabaya yang didirikan pada tahun 1948. Lalu pada tahun 2004 didirikan sinagog kedua yang didirikan di Sulawesi Utara. Akan tetapi karena mendapat penolakan dan protes, maka Sinagog Surabaya akhirnya ditutup pada tahun 2013. Menyisakan Sinagog Syar Hasyamaim Tondano di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara menjadi tempat ibadah satu-satunya bagi penganut agama Yahudi di Indonesia yang berdiri. Pada tanggal 23 Desember 2019, sinagoga ini direnovasi kembali dan diresmikan oleh Bupati Minahasa. 4. Museum Holocaust. Selain tempat ibadah, di Indonesia juga sudah terdapat Museum Yahudi. Museum tersebut bernama Museum Holocaust yang didirikan tepat bersebelahan dengan Sinagog Yahudi di Tondano, ibu kota Kabupaten Minahasa. Museum ini dapat ditempuh selama 1 jam dari kota Manado. Museum ini diresmikan pada tanggal 27 Januari 2022. Peresmian Museum Yahudi ini sempat mendapat pertentangan dan penolakan dari sejumlah ormas Muslim di Pulau Jawa, namun pemerintah Sulawesi Utara tetap meresmikannya sebagai tanda betapa kuatnya toleransi yang nyata di Provinsi Sulawesi Utara ini. Bahkan peresmian museum ini dan juga sinagog sebelumnya disambut dengan baik oleh umat Muslim, Protestan, Katolik, dan Buddha di Sulawesi Utara. Rabi Yaakov mengatakan bahwa tujuan didirikannya museum ini bukan untuk menakut-nakuti atau menyalahkan pihak manapun, melainkan sebagai media pelajaran bahwa kita harus melawan yang namanya kebencian dan rasisme. Museum ini juga didirikan agar mengajak banyak orang untuk belajar dari peristiwa Holocaust agar tidak terjadi lagi di masa depan, di mana peristiwa Holocaust adalah peristiwa yang mengerikan. Sebanyak 6 juta umat Yahudi Eropa harus kehilangan nyawanya di bawah tangan Nazi Jerman kala itu. Bahkan saat diresmikan museum ini, Duta Besar Jerman juga datang dan mengakui kesalahan sekaligus menyatakan rekonsiliasi perdamaian. Lima, jumlah umat. Keturunan Yahudi di Indonesia kurang lebih ada 5.000 jiwa. Tak semua keturunan Yahudi ini menganut agama Yahudi atau Yudaisme. Ada yang menganut agama Islam dan Kristen. Sedangkan keturunan Yahudi yang menganut agama Yahudi atau Yudaisme di Indonesia kurang lebih mencapai 150 jiwa pada tahun 2023. 6. Sebaran. Sebaran penganut agama Yahudi di Indonesia dapat kita bagi ke dalam 3 tempat. Yang pertama, di kota Surabaya, jumlah mereka kurang lebih 20 jiwa dan tanpa tempat ibadah. Kemudian di Provinsi Sulawesi Utara menjadi basis Yahudi terbesar kedua di Indonesia, di mana pada tahun 2023 jumlah mereka mencapai sekitar 30 jiwa dalam sekitar 5 kepala keluarga. Mereka tersebar di Kabupaten Minahasa dan Kota Manado, serta merupakan keturunan Belanda dan Irak. Ada juga keturunan asli Indonesia, khususnya Minahasa dan Mongondo, yang melakukan konversi atau perpindahan ke agama Yahudi. Yang terakhir di Jakarta, jumlah mereka mencapai sekitar 100 jiwa, namun tanpa sinagog seperti Sulawesi Utara. Umat Yahudi Jakarta biasanya berkumpul dan beribadah dari rumah ke rumah. 7. Relasi toleransi. Umat Yahudi Indonesia juga membutuhkan umat beragama lain tentunya. Misal saat hari Sabat tiba, yaitu di hari Sabtu, mereka membutuhkan umat beragama lain untuk membantu menyiapkan peribadatan mereka, karena di hari itu mereka tidak bisa berkegiatan. Disinilah contoh relasi toleransi yang nampak seperti di Sulawesi Utara, di mana 2 penjaga sinagognya berasal dari agama Protestan, Gereja Gemim, dan lainnya beragama Katolik. Sebagai makhluk sosial, umat Yahudi Indonesia juga kerap mengadakan berbagai kegiatan lintas agama. Seperti di Sulawesi Utara, mereka pernah membuat kegiatan buka puasa bersama dengan umat Muslim Jawa Tondano Minahasa dari Gus Durian.
Mereka juga mengundang umat dari berbagai lintas agama, bahkan tak sedikit juga umat dari berbagai agama di Sulawesi Utara yang juga mengunjungi sinagog ini untuk menambah wawasan dan semangat toleransi seperti dari Protestan, Katolik, Islam, dan Buddha. Sahabat Angkaran Data, itulah 7 fakta umat Yahudi Indonesia yang wajib diketahui. Semoga informasi ini menambah wawasan kalian ya, dan semangat toleransi kita. Bhinneka Tunggal Ika, walau berbeda-beda namun kita tetap satu kesatuan bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Halo halo hai.